Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak wisudawan yang kami hormati, masih ingatkah ketika pertama kali kaki ini melangkah memasuki gerbang pesantren? Saat hati dipenuhi rasa asing, langkah terasa ragu, dan air mata mungkin pernah jatuh karena rindu kepada rumah. Hari demi hari berlalu, tawa dan tangis menjadi saksi. Teguran guru, nasihat para ustadz dan ustazah, kebersamaan bersama sahabat, serta perjuangan menuntut ilmu telah menjadi bagian dari perjalanan yang tak akan pernah terulang. Dan hari ini, hari yang sejak dahulu kalian nantikan akhirnya telah tiba. Hari perpisahan. Hari ketika kalian akan melangkah meninggalkan tempat yang telah menempa akhlak, ilmu, dan kehidupan kalian. Kami, adik-adik kalian, tidak mampu memberikan hadiah yang mewah. Tidak pula mampu membalas semua teladan yang telah kalian tinggalkan. Yang mampu kami persembahkan hanyalah seuntai pesan, bukan untuk menghalangi langkah kalian, tetapi agar langkah itu tidak kehilangan arah. Bukan untuk membuat kalian menoleh ke belakang, tetapi agar kalian tidak melupakan dari mana kalian dibentuk. Sebab setelah hari ini, dunia menyambut kalian dengan berbagai kesibukan. Akan ada cita-cita yang dikejar, pekerjaan yang dijalani, dan impian yang akan diwujudkan. Namun, jangan sampai semua itu membuat kalian lupa kepada Allah, lupa kepada ilmu, lupa kepada adab, lupa kepada guru-guru yang telah membimbing, dan lupa bahwa kemuliaan seseorang bukan hanya karena tingginya ilmu, tapi karena baiknya akhlak. Untuk itulah, izinkan kami menyampaikan beberapa pesan yang kami ambil dari Al-Quran dan kitab-kitab yang selama ini menjadi pedoman kita dalam menuntut ilmu. Pesan yang pertama, jangan pernah berhenti menuntut ilmu. Kakak, hari ini kalian memang telah diwisuda. Kalian akan meninggalkan kelas-kelas ini, meninggalkan kitab-kitab ini, dan melangkah menuju kehidupan yang baru. Tetapi jangan pernah biarkan ilmu berhenti sampai di sini, karena sesungguhnya wisuda bukanlah akhir dari perjuangan. Ia hanyalah awal dari perjalanan yang lebih panjang. Mungkin esok ada yang melanjutkan kuliah, ada yang bekerja, ada yang membangun rumah tangga, dan ada pula yang mengabdi kepada masyarakat. Apapun jalan yang Allah pilihkan untuk kalian, semuanya membutuhkan ilmu. Ada sebuah ungkapan yang sangat masyhur, talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak dari buayan hingga ke liang lahat. Dan dalam hadis juga dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, berkata siapa Anas bin Malik, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi, adapun menuntut ilmu itu faridatun wajib ala kulli muslimin, atas setiap muslim, wa muslimatin, dan muslimat. Akhrajahu Ibnu Majah. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi seorang muslim, dan dalil ini adalah penegasan bahwa umat Islam mewajibkan seluruh umatnya untuk terus belajar. Ilmu yang dimaksud adalah landasan utama dalam beribadah, membedakan yang benar dan yang salah, serta menjalani kehidupan dengan benar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. maka jangan pernah merasa cukup dengan ilmu yang kalian miliki hari ini. Teruslah belajar, karena ilmu akan menjaga kalian ketika kami, guru-guru,
bahkan orang tua sudah tidak lagi mampu berada di sisi kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memuliakan orang-orang yang berilmu. Marilah kita dengarkan firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, beriman, siapa mereka alladzina idza qila, apabila dikatakan lakum bagi kalian apa tafassahu, lapangkanlah siapa antum kalian fil majalisi, di dalam majelis-majelis, afsahu, maka lapangkanlah siapa antum kalian, yafsahi, maka akan melapangkan siapa Allah lakum bagi kalian. Wa idza qila, dan apabila dikatakan apa unshuzu, berdirilah siapa antum kalian, fanshuzu, maka berdirilah siapa antum kalian. Yarfa'i, maka akan mengangkat siapa Allah alladzina, yang orang-orang yang amanu, beriman, siapa mereka alladzina minkum, dari kalian, walladzina, dan orang-orang yang diberikan siapa mereka alladzina al ilma, ing ilmu, darajatin, ing derajat-derajat. Wallahu, dan utawi Allah, bima, dengan apa-apa, ta'maluna, yang mengerjakan siapa antum kalian, itu khabirun, maha mengetahui. Segala sesuatu dalam hidup itu membutuhkan ilmu. Ingin sukses membutuhkan ilmu, ingin bekerja membutuhkan ilmu, bahkan makan dan minum pun ada ilmunya. Karena itu Allah menjelaskan bahwa siapapun yang bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu dan mempelajari ilmu, Allah akan mengangkat derajatnya. Oleh sebab itu, apapun persoalan yang kita hadapi, jangan berhenti untuk belajar dan memahami. Ketika kita mau terus mencari ilmu dan mengambil pelajaran, insya Allah kita akan menemukan jalan keluar yang terbaik. Sebab itulah janji Allah kepada orang-orang yang berilmu dan terus menuntut ilmu. Jika kalian ingin sukses dari apapun yang kalian hadapi, maka teruslah pelajari itu dengan sungguh-sungguh. Pasti akan mendapatkan hasil yang terbaik. Pesan yang kedua, jagalah ibadah kalian. Kakak, selama bertahun-tahun di pesantren ini, kalian dibangunkan sebelum fajar, dibiasakan bersegera menuju masjid, diajarkan membaca Al-Quran, dilatih mengikhlaskan setiap amal hanya karena Allah. Mungkin dahulu semua itu terasa berat, namun hari ini kalian akan menyadari bahwa semua itu adalah bentuk kasih sayang pesantren kepada kalian. Karena setelah kalian keluar dari gerbang ini, tidak akan ada lagi bel yang mengingatkan waktu sholat. Tidak akan ada lagi ustadz yang menegur ketika saf sholat kosong. Tidak akan ada lagi hukuman ketika kalian terlambat berjamaah. Yang tersisa hanyalah diri kalian dan kejujuran kalian di hadapan Allah. Bapak dan ibu wali santri yang kami hormati, kami titipkan kakak-kakak kami. Jagalah mereka, ingatkan mereka, dan rangkul mereka. Karena dunia yang akan mereka hadapi jauh lebih berat daripada dunia yang mereka tinggalkan hari ini. Terutama, jangan biarkan mereka meninggalkan sholat. Mari kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimu, dan dirikanlah siapa antum kalian as-sholata, ing salat, wa atu, dan berikanlah siapa antum kalian az-zakata, ing zakat, warka'u, dan rukuklah siapa antum kalian ma'ar raki'ina, bersama orang-orang yang rukuk. Kita fokus pada firman Allah, wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Lafaz ini menggunakan fi'il amar atau kata perintah. Dalam kaidah usul fikih, setiap perintah pada asalnya menunjukkan kewajiban selama tidak ada dalil yang memalingkannya kepada makna lain. Karena itu, perintah ini menunjukkan kewajiban mutlak. Artinya, sholat bukan sekedar anjuran, bukan pula pilihan yang boleh dikerjakan atau ditinggalkan sesuka hati. Sholat adalah kewajiban yang Allah tetapkan atas setiap muslim yang telah mukallaf. Selama akal masih ada dan syariat masih berlaku atas dirinya, kewajiban sholat tidak akan pernah gugur kecuali dalam keadaan-keadaan yang telah ditetapkan oleh syariat. Maka dari itu, tidak ada alasan untuk meninggalkannya dengan sengaja. Inilah ketegasan perintah Allah dalam firman-Nya, wa aqimus shalah. Dalam ayat ini juga terdapat firman Allah,
warka'u ma'ar raki'in, yang artinya dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ayat ini mengandung pesan bahwa umat Islam dianjurkan untuk mengutamakan pelaksanaan sholat secara berjamaah. Selain mempererat ukhuwah sesama muslim, dengan sholat berjamaah kita juga memperoleh pahala yang lebih besar dibandingkan sholat sendiri. Dan Rasulullah SAW telah mengingatkan bahwa amalan pertama yang akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. An Ahmad bin Hamadi Zuhmi, dari Ahmad bin Hamadi Zuhmi, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah ridhonya. Qala, berkata siapa Anas bin Malik, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awaluma, utawi awalnya apa-apa, yuhasabu, diperhitungkan, bihi dengannya ma, siapa al-abdu, seorang hamba, yaumal kiamati, pada hari kiamat, itu as-salatu, salat. Fa in saluhat, maka jika baik apa salatnya, saluha, maka baik apa sairu amalihi, seluruh amalnya. Wa in fasadat, dan jika rusak apa salatnya, fasada, maka rusak apa sairu amalihi, seluruh amalnya. Akhrajahu Tabrani. Hadis ini memberikan peringatan sekaligus motivasi bagi umat Islam untuk selalu menjaga kualitas dan ketetapan waktu salatnya. Karena salat itu adalah fondasi utama yang menentukan keselamatan kita di akhirat kelak. Salat bukan sekedar kewajiban yang menentukan keselamatan kita di akhirat kelak. Salat bukan sekedar kewajiban amalan pertama yang akan dihisab di hari kiamat. Dari salatlah ditentukan seluruh amal kebaikan lainnya. Jika salat seseorang baik dan diterima, maka amal-amal baik yang lain akan mengikuti. Namun, jika salatnya rusak atau diabaikan, maka sebanyak apapun amal kebaikan yang telah dikerjakan tidak akan mampu menyelamatkannya. Karena itu, jagalah salat dengan sebaik-baiknya, sebab salat adalah kunci diterima atau tertolaknya seluruh amal perbuatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dunia yang begitu luas tidak pernah mampu melalaikan ibadah yang telah kalian bangun di pesantren ini. Pesan yang ketiga, jagalah adab dan akhlak kalian. Kakak, hari ini kalian lulus sebagai santri. Tetapi gelar santri bukan hanya tentang seberapa banyak hafalan atau kitab yang telah dipelajari. Santri adalah tentang adab, tentang menghormati guru, tentang berbakti kepada orang tua, tentang menjaga lisan, tentang rendah hati kepada siapapun. Kelak, mungkin orang akan lupa berapa nilai yang pernah kalian dapatkan. Tetapi mereka tidak akan pernah lupa bagaimana kalian memperlakukan mereka. Umar bin Ahmad Barja memberikan nasihat kepada kita. Al-Azizu yang tercinta, innal akhlaq, sesungguhnya akhlak, al-hasanata yang baik, iku sababu sa'adatika, sebab kebahagiaanmu, fid dunya, di dunia, wal akhirati, dan akhirat. Yarda ridho anka, darimu, siapa rabbuka, Tuhanmu, wa yuhibbu, dan mencintai ka, ikamu, siapa usratuka, keluargamu, wa jami'un nasi, dan seluruh manusia, wa ta'ishu, dan hidup siapa anta kamu, bainahum, di antara mereka, muhtaraman, halih dimuliakan. Wa aksuha, dan utawi kebalikannya akhlak yang baik, iku al-akhlaku, akhlak as-sayyi'atu, yang buruk. Fahiyya, maka utawi dia akhlak yang buruk, iku aslu saqawatika, asal kesengsaraanmu, fid dunya, di dunia, wal akhirati, dan di akhirat. Yasqatu, benci, alaika, atasmu, siapa Allah, wa yubghidu, dan benci ka, ikamu, siapa ahlu baitika, penduduk rumahmu, wa jami'un nasi, dan seluruh manusia, wa ta'ishu, dan hidup siapa anta kamu, bainahum, di antara mereka, muhtaqaran, halih dihina, dalilan, yang rendah. Umar bin Ahmad Barja di dalam kitab Akhlakul Banin Juz 2 ini memberikan nasihat kepada kita bahwa akhlak yang baik akan menjadi sumber kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat.
Kenapa seperti itu? Karena orang yang berakhlak baik akan diridai Allah, dicintai keluarga dan semua orang, serta akan dipandang mulia oleh siapapun yang ada di sekelilingnya. Sebaliknya, akhlak yang buruk adalah sumber kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Kenapa seperti itu? Karena orang yang berakhlak buruk akan dibenci Allah, dibenci keluarga dan semua orang, serta akan dipandang hina oleh siapapun yang ada di sekelilingnya. Maka jangan pernah hilangkan marwah seorang santri. Kemanapun kalian pergi, bawalah akhlak pesantren bersama kalian. Pesan yang keempat, jangan pernah melupakan pesantren dan guru-guru kalian. Kakak, di tempat inilah kalian belajar mengeja huruf-huruf Al-Quran. Di tempat inilah kalian belajar memahami Al-Quran. Di tempat inilah kalian belajar arti persaudaraan, kesabaran, dan perjuangan. Mungkin suatu hari nanti kalian akan lupa pelajaran yang pernah disampaikan. Tetapi jangan pernah lupa kepada orang-orang yang mengajarkannya. Guru-guru kita, merekalah yang sabar mendidik, yang menegur kita ketika salah, yang mendoakan kita tanpa pernah kita minta, yang mencintai kita tanpa pernah mengharapkan balasan. Jika suatu hari nanti Allah melapangkan rezeki dan waktu kalian, pulanglah, datanglah kembali ke pesantren ini. Karena rumah yang pernah membesarkan kita akan selalu rindu kepulangan anak-anaknya. Marilah kita dengarkan nasihat dari kitab Akhlaqul Banin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladu, wahai anak, al-adibu yang beradab, kama sebagaimana anna walidaka bahwasanya orang tuamu, alladhi yang yurambi mengasuh siapa huwa dia orang tua, jismaka ing tubuhmu, ikulahu baginya orang tua utawi hakun hak adimun yang besar alaika atasmu. Fakadhalika maka sedemikian juga ustaduka ustadmu, alladhi yang yurambi mengasuh siapa huwa dia ustad ruhaka ing jiwamu, wa yuhadzibu dan membenarkan siapa huwa dia ustad akhlaquka ing akhlakmu, wa yunawwiru dan menerangi siapa huwa dia ustad fikraka ing pikiranmu, wa yu'allimu dan mengajarkan siapa huwa dia ustad ka ing kamu al-ilma ing ilmu an-nafi'ah yang bermanfaat, ikulahu baginya ustad utawi hakun hak kabirun yang besar alaika atasmu, fayajibu maka wajib alaika atasmu apa antahibba akanlah mencintai siapa anta kamu hu padanya ustad, watu antimu dan menghormati siapa anta kamu hu padanya guru, watu amila dan mentaati siapa anta kamu hu padanya guru. Umar bin Ahmad Barja memberi nasihat kepada kita berkaitan tentang guru. Orang tua kita adalah yang menanggung kita dari segala hal. Maka orang tua kita memiliki hak untuk kita hormati, kita sayangi, kita banggakan, dan kita berbakti kepada mereka. Sedemikian juga guru kita yang telah mendidik akhlak kita, menerangi pikiran kita, dan mengajarkan ilmu yang berguna kepada kita. Maka kita wajib untuk mencintai mereka, memuliakan mereka, dan taat kepada mereka. Maka setelah kita selesai belajar, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, dan apapun keadaan kita, jangan sampai kita melupakan guru-guru kita sedikit pun. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar pesantren. Ikhwan Kali Tengah, Mbah Sur, Ibu Sri, Mbah Pah, Mbah Roni, Mbak In, Mbah Yana, Pak Nur, Pak As, Mbah Nanah, dan Mas Ipung, dan semua yang telah menjadi bagian dari perjalanan kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Semoga Allah membalas setiap kebaikan mereka dengan pahala yang tidak pernah terputus. Dan inilah pesan terakhir dari kami. Kakak, mulai esok kami mungkin tidak lagi bertemu setiap pagi.
Tidak lagi belajar di kelas yang sama. Tidak lagi berdiri di saf salat yang sama. Lorong-lorong pesantren akan tetap ada. Masjid ini akan tetap berdiri. Kelas-kelas ini akan tetap dipenuhi para santri. Tetapi ada wajah-wajah yang kami rindukan, yaitu kalian. Kami tidak mampu memberikan hadiah yang mahal. Kami hanya mampu memberikan doa. Dan kami hanya meminta satu hadiah dari kalian. Bukan oleh-oleh, bukan pula bingkisan, tetapi kabar. Kabar bahwa kalian berhasil. Kabar bahwa kalian tetap menjaga sholat, tetap mencintai ilmu, tetap menghormati guru, tetap berbakti kepada orang tua, tetap menjaga akhlak, dan tetap bangga menjadi santri. Jika suatu hari nanti kembali ke pesantren ini, datanglah agar kami dapat melihat bahwa pesantren ini tidak pernah gagal mendidik kalian. Selamat melanjutkan perjuangan kakak-kakak kami. Semoga Allah menjaga setiap langkah kalian, memberkahi ilmu kalian, melampangkan jalan menuju cita-cita, dan mempertemukan kita kembali dalam keadaan yang paling indah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.